الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. Acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus Masjid Jami'ah Ridwan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Masjid Jami'ah Ridwan, Ustadz Haji Ahmad Heri Fatur Rahman MA. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan rupanya memang suasananya berbeda saat ini karena kita nggak bareng maulid. Ya, kita juga berasa gimana juga kuenya gini-gini aja. Iya, makanya saya udah bilang sama Ustaz Haji datang tahun besok langsung balikin maulid lagi, gitu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya sambutan atas nama pejabat pemerintah setempat. Saya ingin memperkenalkan diri saja dan silaturahmi saja di sini. Jadi hari ini, pagi ini, saya ngomong apa bingung ini. Jadi saya tadi itu kesiangan Bapak Ibu sekalian. Ada ibu-ibunya nggak di sini? Saya dari Depok jam 4 kurang seperempat. Yang biasa saya ikut subuh gabungan itu jam 4 kurang seperempat, saya bisa ikut wirid sebelum ini ketinggalan. Ya mudah-mudahan ini berkah dan hikmah saya silaturahmi, saya jadi kenal dan banyak saudara di sini. Hadirin jamaah sekalian, kita masuk pada acara inti pada pagi hari ini yaitu tausiah agama ataupun ceramah. Sejatinya pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Nasir Zain, namun beliau berhalangan hadir dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Levi Fahrul Afifi MA. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah salat subuh gabungan sekecamatan Tebet yang dirahmati oleh Allah. Bil khusus para asatizah, para kiai, para guru yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, Ketua BKS 3B guru kita Kiai Haji Zaini Salihin, guru kita Ustadz Abdurrahman Latif, Ustadz Isra, guru tetap Masjid Ar-Ridwan Al-Ustadz
Ahmad Farhan Manfaluti bin Kiai Haji Abdul Khalik Ahmad Muallif, serta para guru yang lainnya. Mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupan mereka dan Allah mudahkan langkah dakwah mereka. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa guru kita yang seharusnya mengajar pada kesempatan hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, beliau berhalangan hadir karena ada undangan rapat di Pondok Pesantren Modern Gontor. Karena beliau sekarang diangkat menjadi salah seorang anggota Badan Wakaf, jadi akan sering datang ke sana. Maka atas alasan itulah kemudian beliau memerintahkan kepada Al-Fakir untuk menggantikan beliau di sini. Sesungguhnya cukup berat ketika mengiyakan permohonan beliau itu, karena di sini banyak guru-guru yang lebih senior, guru-guru yang lebih alim. Namun karena itu datangnya daripada orang tua kami, guru kami, maka kami penuhi permohonan itu. Padahal sebetulnya dijadwalkan saya ngisi tausiah minggu depan di An-Nur. Ya, tapi karena saya sudah sekarang di sini, An-Nur bukan saya kali. Jangan saya lagi. Ya, tukeran orang yang lain. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ta'lim hari ini saya membawa satu kitab yang kitab ini juga saya jadikan sebagai rujukan ketika mengajar di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah setiap hari Ahad, yaitu Fathul Qaribil Mujib ala Tahdzibi At-Targhibi wa Tarhib, yang dikarang oleh As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ada perkara yang ingin saya sampaikan, yang perkara ini sebetulnya sering kita lakukan, sering kita kerjakan. Maka kita ingin belajar sama-sama apa sebetulnya panduan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membicarakan tentang at-targhibu fima yuqalu fi adbaris sujud. At-targhibu fima yuqalu fi adbaris sujud. Dorongan-dorongan dari syariat agama kita, motivasi pada perkara-perkara yang apa harus kita ucapkan setelah kita melaksanakan sholat. Ada beberapa hadis yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Qala Thauban radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslimun. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban merupakan salah seorang sahabat yang juga berkhidmat untuk baginda Rasulullah. Ada sebuah riwayat berkaitan beliau ini. Suatu ketika Nabi melihat wajah Thauban agak berbeda, agak pucat, sedih. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah kepada Thauban, "Kenapa engkau wahai Thauban?" Kemudian Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, saya kalau berada di rumah saya bersama keluarga saya tidak sabar-sabar ingin berjumpa dengan engkau. Karena kecintaannya yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian aku memikirkan nanti ketika aku mati dan engkau pun mati ya Rasulullah. Engkau masuk surga dan pasti surgamu akan lebih tinggi
dibandingkan apa yang aku dapatkan. Aku membayangkan pada waktu itu aku tidak dapat berjumpa lagi dengan engkau ya Rasulullah. Itu yang dia pikirkan. Sehingga membuat gak enak makan, gak enak tidur. Sehingga wajahnya menjadi pucat pasi. Karena di dunia saja dia gak sabar-sabar ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ketika dia berada di rumahnya bersama keluarganya. Kemudian baginda Rasulullah mendapatkan satu ayat yang dibacakan kepada Thauban. May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. May yuti'illah, barang siapa yang taat pada Allah, war rasul dan Rasulnya, maka mereka akan bersama. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan anbiya, para syuhada, para siddiqin, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Ketika mendengar ayat itu disampaikan, wajah Thauban yang tadinya pucat jadi gembira lagi. Kenapa? Karena ketika nanti mereka berpisah disebabkan kematian, mereka akan tetap bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ini kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, di antara kelebihan orang-orang yang biasa ngaji hadis, ya, maka pasti mereka akan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Karena ketika kita ngaji hadis akan disebutkan banyak nama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dengan begitu otomatis kita akan banyak berselawat. Ada bisyarah, ada busyra dari para ulama, katanya kalau orang yang mengaji hadis insya Allah mereka akan punya kelebihan untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena yang mereka ajarkan, yang mereka pelajari adalah kalamnya baginda Rasulullah SAW. Kata Thauban, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi. Rasulullah itu kalau sudah selesai daripada salatnya, apa yang Nabi katakan? Astaghfirullah thalathan. Nabi akan istighfar 3 kali. Istighfarnya Nabi bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek. Kalau kita lihat kebiasaan guru kita Habib Hud, ya, kalau biasa salat bersama beliau, Habib Hud zikirnya, istighfarnya pendek. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, terusnya. Kebiasaan kita bagaimana? Kita agak panjangan sedikit. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, begitu ya. Boleh atau tidak? Kalau lihat hadisnya, hadis ini riwayat Muslim, hadisnya cukup kuat. Sedangkan tambahan itu tidak ada dalam hadis ini. Adanya pada hadis yang lain. Boleh atau tidak kita masukkan istighfar itu dalam sholat kita? Boleh, tidak ada masalah. Walaupun sebahagian kelompok masyarakat, kelompok manusia ada yang menganggap enggak boleh. Kalau Nabi katakan begitu ya begitu aja, gak usah ditambah-tambahin. Karena alasan mereka, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Kita nggak boleh membikin-bikin ibadah, kata mereka ya, kalau nggak ada dalilnya, begitu. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Kalau dalam muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Berbeda. Kalau ibadah ya begitu aja. Kalau Nabi begitu katakan ya begitu aja. Nah, ini harus kita dudukkan pada masalah yang sebenarnya. Masalah kita berzikir adalah itu tidak tidak terbatas pada apa yang Nabi ajarkan saja. Karena ada ibadah yang ditentukan waktunya, betul tidak? Contohnya apa? Ibadah haji. Ada waktunya yaitu bulan Zulhijjah. Nggak boleh kita haji pada bulan Rajab. Tempatnya ditentukan. Di mana hajinya? Ya di Mekah. Nggak ada ngaji di India. Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu waktu itu. Mereka
membuat syariat baru bahwa kalau mau tawaf jangan cuma di Ka'bah, di India juga nggak apa-apa. Ini nggak boleh, namanya bid'ah. Ya. Ibadah ada yang ditentukan waktunya, tempatnya, dan bagaimana tata caranya. Tetapi kalau dengan zikir itu tidak ada panduan yang mengatur secara ketat. Ya. Udzkurullah dzikran katsira. Zikir nggak apa-apa, banyak-banyak, mau kita tambahkan apa silakan. Nah, kita biasa membaca zikir istighfar ini ketika selesai sholat, astaghfirullahaladzim, ya. Li wali walidayya, wali ashabin wukuki aliyya, walil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Bukti lain adalah kita boleh menambahkan bacaan walaupun tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah Nabi pernah sholat mengimamkan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi dengar ada seorang sahabat yang membaca bacaan yang lain. Ya, ini yang biasa kita baca ketika iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu enggak diajarin sama Nabi. Yang Nabi ajarkan bukan itu. Wajjahtu wajhiya. Dengan yang lain-lain lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, sampai habis. Yang ini Nabi nggak pernah ajar. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi tanya, manil qail? Siapa yang tadi mengucapkan kalimat itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya ya Rasulullah. Ini bacaan nggak pernah diajarin Nabi nih. Nabi marah atau tidak? Rupanya tidak. Nabi katakan kepada orang ini, sesungguhnya ketika engkau membaca kalimat itu, langit itu terbuka. Langit itu terbuka. Tanda apa? Tanda Allah siap menerima salat kita. Ketika mendengar hadis ini, sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Ma taraktuhunna munzu sami'tu min Rasulillah." Aku nggak pernah tinggalkan membaca bacaan ini setelah aku dengar dari Rasulullah SAW. Ya, ini contoh bacaan yang Nabi tidak ajarkan. Dibacanya waktu sholat lagi. Kalau yang ini kan setelah sholat, ya kan? Dibacanya waktu sholat, Nabi nggak salahkan. Bahkan Nabi memberikan kabar akan apa yang diperoleh ketika orang membaca bacaan itu. Nah, maka tidak ada masalah kalau kita ingin istighfar seperti yang kita baca dalam riwayat ini, astaghfirullah, 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 silahkan. Atau kita tambahkan lagi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Yang ini lebih hebat lagi sebetulnya. Kalau kita baca yang ini. Dalam satu hadis, barang siapa yang membaca istighfar ini 3 kali, Allah akan ampunkan dia wa in kana farran minaz zahab. Sekalipun dia lari dari medan perang. Lari medan perang itu kan dosanya dosa apa itu? Wah, dosa besar. Tapi berdasarkan hadis tersebut, kalau orang membaca istighfar itu 3 kali, Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya itu adalah dosa dari lari dari medan perang. Intinya, bacalah istighfar setiap kali setelah sholat. Ya, istighfar 3 kali. Kemudian kita baca apa? Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beda ya? Beda ya? Memang yang sahihnya ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh enggak kita baca yang kita biasa baca? Nah, kita kembali kepada yang tadi itu. Boleh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Memang itu tidak begitu sahih dibandingkan ini. Ini riwayat yang sahih. Cuman ada riwayat yang lain. Memang ada riwayat yang mengatakan wa ilaika ya'udus salam, itu ada pada riwayat Al-Bazzar. Maaf, riwayat Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan zikir itu ada wa ilaika ya'udus salamnya, gitu ya. Ala kulli hal, kalau mau baca yang seperti ini silakan.
Kalau baca yang kita biasa baca, yang panjang itu silakan. Sebetulnya yang panjang itu bacaan sewaktu kita akan masuk ke babus salam. Ya, kita baru masuk nih ke Mekah, kita masuk kan kalau yang afdal dari mana? Dari babus salam. Di situ kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sebetulnya itu bacaan pada waktu mau masuk babus salam. Tapi boleh enggak kita baca setelah salat? Boleh, nggak ada masalah. Balik kepada yang di awal tadi kita ucapkan. Nah, ini zikir pertama yang harus kita biasakan. Jangan habis sholat lantas, bukan Allahumma antas salam, habis sholat lantas jalan, gitu ya. Itu nggak ngikutin Nabi yang gitu. Ya, ada orang kenceng banget ngomongin masalah bid'ah, tapi habis sholat langsung cabut. Ya, lo ngikutin siapa sih? Ya. Kalau ngikutin Nabi, zikir, gitu ya. Nah, zikir dulu. Nah, sekarang setelah kita baca hadis ini, tidak disebutkan bahwa Nabi setelah sholat mengusap mukanya. Itu bagaimana hukumnya? Memang dalam hadis ini tidak disebut oleh Thauban bahwa Nabi setelah sholat mengusap wajahnya. Namun ada riwayat yang lain daripada Al-Bazzar bahwa Nabi setelah sholat ngusap mukanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mu'tamad adalah tidak mengusap kepala, mengusap wajah. Kalau kita mau mengusap boleh atau tidak? Boleh. Kita boleh mengusap wajah kita setelah sholat, ya. Yang nggak boleh ngusap muka orang. Ya. Kalau ngusap muka sendiri mah nggak apa-apa. Karena sholat itu adalah doa. Ya kan? Salat itu adalah doa. Maka kita dianjurkan juga kalau mau mengusap boleh, tidak pun tidak ada masalah. Jangan berantem masalah ngusap. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca tasbih setelah selesai salat 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian dia sempurnakan bilangannya menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini enggak ada bacaan yuhyi wa yumit. Ya enggak ada ya. Di riwayat Muslim enggak ada yuhyi wa yumit. Gitu. Kalau mau baca boleh enggak? Nah, balik yang di awal lagi gitu. Wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa balasan ketika orang membaca zikir ini setelah sholat? Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampunkan kesalahan-kesalahan dan dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Bisa kita ngitung buih yang ada di lautan. Artinya sebanyak apapun dosa kita itu bisa gugur dengan sebab kita zikir itu. Tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, takbir 33. Lengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat kita ampunan Allah lagi. Maka jangan tinggalkan zikir yang ini, ya. Kalau kita biasa ngaji, jangan habis sholat langsung pergi. Baca ini nih, yang wajib-wajib yang nih. Oh, bukan wajib ya. Yang boleh kita katakan jangan sampai ditinggal ini. Ya. Jangan sampai ditinggal sesibuk apapun kita, walaupun kita mesti jemput istri kita, contohnya. Istri udah WA. Bang, cepetan bang. Kita habis sholat. Sambil jalan, sambil naik motor, baca zikir itu. Ya, jangan sampai ditinggal. Kenapa? Rugi kita melepaskan peluang dapat ampunan Allah yang begitu besar. Ya. Nah, itu yang kedua.
zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Kemudian yang satu lagi biar lengkap. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga melainkan kematian. Orang kalau biasa baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka jaminan dari Nabi orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Yang menghalanginya cuma kematian. Karena orang kalau belum mati nggak mungkin masuk surga. Kalau masuk surga, mati dulu. Gitu. Ya, ini ganjaran orang yang membaca ayat kursi. Nabi yang katakan. Maka jangan sampai tinggalkan bacaan ayat kursi ini setelah kita selesai sholat. Itu rangkaiannya. Ya. Ayat kursi adalah sebaik-baik ayat yang ada di dalam Quran. Ya. Tidak ada ayat yang lain yang melebihi keagungan ayatul kursi. Yang katakan siapa? Yang katakan baginda Rasulullah SAW. Itu luar biasa ayat kursi ini. Dalam satu riwayat disebutkan, riwayatnya sahih, ada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Dia diamanahkan oleh Nabi untuk jaga hasil pengumpulan untuk zakat fitrahnya kaum muslimin pada bulan Ramadan. Dikumpulkan, yang jaga adalah Abu Hurairah. Kemudian pada malam hari datang seseorang sengaja dia nyenggol itu tumpukan gandum dan juga tumpukan makanan pokok. Ya. Disenggol berarakan. Ya. Yang berarakan diapain? Dipungut. Kemudian ditangkap sama Abu Hurairah, ditangkap. Kata Abu Hurairah, saya akan laporkan ini kepada baginda Rasulullah. Karena mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya kan. Saya akan laporkan kamu kepada baginda Rasulullah. Kemudian orang ini nangis-nangis mengadu, jangan tangkap saya orang susah, saya punya keluarga yang saya perlu kasih makan. Abu Hurairah kan orang miskin juga, dia tahu bagaimana rasanya lapar. Ketika orang ini mengaku lapar, susah, punya anak lagi, punya bini lagi, kemudian dilepas. Besoknya Nabi tanya, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dikerjakan tawananmu malam tadi? Oh, rupanya Nabi tahu. Walaupun waktu itu belum ada CCTV. Ya. Belum ada CCTV, Nabi tahu. Ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu malam tadi? Abu Hurairah bingung. Kok Nabi tahu ya? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, semalam ada orang datang. Dia ngambil makanan, alasannya karena dia lapar, keluarganya juga lapar. Saya kesian, saya suruh pulang aja. Besok dia datang lagi, kata Rasulullah. Nanti malam dia datang lagi. Wah, kata Abu Hurairah, kejajaran, dibohongin gua. Kemudian malam itu ditungguin sama Abu Hurairah. Karena yang bilang datang lagi siapa? Rasulullah. Nanti malam dia datang lagi. Ditungguin betul-betul, tungguin. Datang beneran ini orang. Modusnya sama. Disenggol, berarakan, diambil. Ditangkap sama Abu Hurairah. Nah, sekarang gak lepas dong. Saya laporin kepada Rasulullah. Apa dia bilang? Mohon maaf, saya susah, saya lapar. Saya janji besok gak datang lagi. Gitu. Jiwa kasihannya Abu Hurairah rupa-rupanya mengalahkan keinginan dia untuk menangkap orang ini.
Maka dilepaslah tawanannya ini pulang. Nabi tanya lagi, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu lagi? Ya Allah, Rasulullah, betul semalam dia datang. Tapi dia janji nggak akan datang lagi. Itu terakhir kalinya dia ngambil. Kata Nabi, enggak, nanti malam dia datang lagi. Nanti malam dia datang lagi. Bener, datang lagi ini makhluk. Datang, modusnya sama hari pertama. Kali ini aku tidak akan lepaskan kamu. Apa kata dia? Tolong lepaskan saya. Kalau Anda lepaskan saya akan ajarkan kepada Anda satu ucapan yang seandainya Anda ucapkan sebelum Anda tidur, maka Allah akan menjaga Anda sepanjang malam itu dan tidak akan pernah syaitan bisa mengganggu Anda. Begitu. Sahabat itu adalah orang yang kalau disebutkan satu amalan itu luar biasa gembiranya. Kalau kita kan enggak. Disebutin amalan, diamalin kagak. Ya, ini sahabat kalau disebutkan ada amalan yang kalau dibaca sebelum tidur Allah jagain, kemudian nggak akan diganggu oleh syaitan. Wah, luar biasa dia girangnya. Ya sudah, apa bacaannya? Kata dia, bacalah ayat kursi sebelum Anda tidur. Ya, sebelum Anda tidur baca ayat kursi. Nggak akan diganggu oleh syaitan. Nggak akan diganggu oleh syaitan, Allah yang jagain. Nah, dilepas orang ini. Nabi tanya, apa yang dikerjakan oleh tawananmu semalam lagi? Ya Rasulullah, semalam dia datang lagi. Tapi dia ajarkan saya satu ucapan. Kata dia, kalau orang membaca ayat kursi, maka Allah akan jaga dan tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Kata Nabi, apa yang diucapkannya itu betul walaupun dia tukang bohong. Apa yang diucapkannya itu betul walaupun dia tukang bohong. Bingung ini sahabat Abu Hurairah. Nabi tanya, kamu tahu tidak siapa yang datang kepada kamu 3 malam itu? Nggak tahu. Dzaka syaitan. Dia itu adalah syaitan. Coba. Syaitan bocorin rahasianya. Jadi ini amalan dari siapa ini? Amalan yang sebutkan syaitan. Tapi diikrarkan oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi, yang dia omongin itu betul walaupun dia tukang bohong. Ya. Nah, kalau yang ngomong udah syaitan percaya atau enggak? Kalau yang ngomong syaitan percaya enggak? Tapi kan ada ikrarnya dari Nabi, ya. Ya, walaupun yang ngomong setan tapi sudah disahkan oleh Nabi, sudah diverifikasi kata orang sekarang mah. Sudah diverifikasi oleh Rasulullah, ini ucapan benar, tapi yang ngomong tukang bohong gitu. Jadi amalin atau tidak? Amalin, ya. Amalkan amalan ini, baca ayat kursi sebelum tidur, ya. Kenapa? Luar biasa. Kita nggak akan diganggu. Memang beda, Pak. Kalau kita tidur nggak baca ayat kursi dengan kalau kita tidur baca ayat kursi. Lebih mudah apanya? Bangun. Lebih mudah bangun. Kalau orang tidak berzikir sebelum tidur, itu setan ngapain? Nih, setan ngencingin telinga kita. Setan kencing di telinga kita. Maka akan berat kita untuk bangun pagi, ya. Maka baca zikir itu. Zikir yang Nabi ajarkan kepada kita, terutamanya setelah sholat fardu kita baca ayatul kursi. Ya. Jam berapa? Sampai jam berapa nih? Udah ya? Udah lah. Cukup dah, udah. Udah, yang penting itu ya. Udah ya. Saya kira cukup karena ada maklumat lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun badal, tapi mudah-mudahan juga ya bisa lah gitu ya. Nyamain dikit. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Khatamin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil mukaramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujat, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang baru saja menyampaikan ilmunya Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Levi Bahrul Afifi MA. Kemudian hadir Ketua BKS 3B Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zaini Solihin. Kemudian hadir Mukarram Ustadz Abdurrahman Latif, Ustadz Sarwani, Ustadz Isra, Ustadz Ahfiz, Kurnia Ahfiz, Ustadz Ahmad Farhan, kemudian Ustadz Syarif, Ustadz Ibrahim Musa, Ustadz Anan Sohanan, dan banyak lagi guru-guru kita yang mungkin ada di samping, di belakang. Kita doakan semoga guru-guru kita Allah panjangkan usia dalam keberkahan, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Ridwan di bawah pimpinan, di bawah komando guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Had Ahmad Heri Fatur Rahman MA. Masyiral muslimin rahimahullah, ada beberapa maklumat. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih kami kepada pengurus Masjid Ar-Ridwan yang dapat menerima kita pada pagi hari ini. Semoga jerih payah dari seluruh pengurus dan panitia mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sirkulasi keuangan BKS 3B. Saldo per tanggal 5 Juni 2022 sebesar 13.602.315 rupiah. Infak di Masjid Al-Hidayah sebesar 1.800.000 rupiah. Saldo per tanggal 12 Juni 2022 sebesar 15.402.315 rupiah. Kemudian pengeluaran baik untuk transport guru, talqinul zikir, kebersihan, humas, dan fotokopi sebesar 1.025.000. Kemudian saldo saat ini di BKS 3B sebesar 14.377.315 rupiah. Jazakumullah. Semoga amal jariah dari bapak-bapak semua dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian perlu kami informasikan untuk donasi masjid dan musola. Alhamdulillah telah masuk ke kas BKS 3B untuk donasi masjid dan musola tanggal 12 Juni 2022 dari Masjid Nurul Huda sebesar 600.000 rupiah. Masjid At-Taqwa Kepodang sebesar 100.000 rupiah dan Masjid Namirah sebesar 100.000 rupiah. Saldo donasi dari masjid dan musola untuk kas BKS 3B sebesar 7.288.000 rupiah. Kemudian pembelian kabel data sebesar 95.000 rupiah. Saldo donasi masjid dan musola sampai saat ini sebesar 7.193.000 rupiah. Ini ada dua kas. Yang pertama kas adalah yang setiap selesai taklim keliling. Kemudian yang juga dari pengurus musola dan masjid serta pengurus BKS 3B. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, untuk silaturahmi selanjutnya, insya Allah pada hari Ahad 26 Juni 2022 bertempat di Masjid An-Nur, Warung Pedok, Menteng Dalam. Insya Allah. Mari kita bacakan Fatihah. Tentunya baru saya dapat WA dari Kiai Haji Saifuddin Zain, ponakan istri beliau telah meninggal dunia. Kita bacakan Fatihah. Semoga dengan berkahan surat Al-Fatihah Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah.
Dan juga kita doakan Fatihah untuk para pendiri BKS 3B. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Ustadz Asmuni Hasan, kemudian Camat Debat Haji Hasan namanya, dan guru-guru Kiai Haji Abdul Latif Makmun, Kiai Haji Muhammad Tayyib Abdul Rahim, Kiai Abdul Awalik Ahmad Mu'alif, Ustadz Abdul Mazid, dan juga guru-guru serta pengurus masjid dan musola, jamaah subuh gabungan yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan dengan keberkahan suratul Fatihah, habis sifatnya suratul Fatihah, kita doakan guru-guru kita, pengurus masjid dan musola, anggota BKS 3B, jamaah subuh gabungan yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan dan kembalikan sehat wal afiat ala hadhihi niyah wan niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kemudian umroh ta'awun, alhamdulillah masuk dari Masjid Al-Hidayah sebesar Rp235.000, Masjid Ar-Rawatul Jannah Rp500.000, Masjid Al-Khairiyah sebesar Rp200.000, Masjid At-Taqwa Kepodang Rp200.000, dan juga terakhir Masjid Ar-Rawatul Jannah Rp500.000. Kemudian umroh ta'awun sampai saat ini totalnya berjumlah Rp2.135.000. Para jamaah, ini tetap kita buka kembali umroh ta'awun. Kita berdoa dan berharap semoga setiap tahun, kita inginnya setiap tahun BKS 3B dengan uang dari para jamaah dapat memberangkatkan umroh untuk jamaah BKS 3B. Doakan semoga harapan dan keinginan kami dari pengurus BKS 3B dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Tatang yang telah memberikan informasi. Mudah-mudahan kita dapat menghadiri majlis-majlis tersebut. Hadirin jamaah sekalian, informasi yaitu untuk majlis zikir Riyadul Jannah, insya Allah Senin ba'da sholat Isya di masjid kita ini, Masjid Jami' Ridwan, Masjid Zikir Riyadul Jannah, Senin tanggal 20 Juni 2022 ba'da sholat Isya di Masjid Jami' Ridwan. Dan kami informasikan kegiatan-kegiatan taklim di Masjid Ridwan, yaitu pada setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib bersama Ustadz Ahmad Farhan, dan setiap hari Rabu kedua dan keempat ba'da sholat maghrib yaitu bersama Bapak Kiai Haji Salim Na'i, dan setiap Kamis ba'da sholat Isya bersama Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang memiliki kesempatan waktu bisa hadir untuk menghadiri majlis-majlis tersebut di Masjid Jami' Ridwan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita telah berada di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan talqinul zikir. Kami mohon pada Ustadz Abdurrahman Latif. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسن الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.